anak-anak. Ya, semangat ya hari ini. Ibu lihat masih banyak tempat duduk yang belum lurus. Ayo silahkan diluruskan terlebih dahulu. Yang belakang, ayo diluruskan dengan yang depannya ya. Hari ini ada jadwal piketnya kan? Iya, sudah piket apa belum? Sudah. Lalu kalau sudah, kenapa yang di ujung kelas masih ada sampahnya? Ayo. Iya, dibersihkan dulu ya. Tidak hanya untuk yang jadwal piket saja, semuanya harus bisa menjaga kebersihan kelas. Ayo, diambil dulu sampahnya dan dibuang di tempat sampah. Baik, sudah selesai ya. Sudah bersih semuanya. Nah, kalau seperti ini kita belajarnya lebih nyaman. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Ana, ya hadir. Doni, hadir. Rina, hadir. Sinta, Sinta kemana Sinta? Oh, sakit. Ya, kita doakan ya, semoga Sinta segera sembuh dari sakitnya dan bisa masuk sekolah kembali dan bertemu dengan kita semua ya. Selanjutnya Adi, iya masuk. Riki, iya masuk. Ajeng, iya. Baik, jadi yang tidak masuk satu anak ya. Baik, Ibu akan memberikan semangat dulu kepada kalian. Kalau Ibu mengatakan halo anak-anak, anak-anak menjawab hai. Seperti itu ya. Jika Ibu mengatakan selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat ya. Halo anak-anak, hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Ya, tepuk tangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Meskipun dalam pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan agar kita dapat tetap belajar dan menuntut ilmu. Baik, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan ketua kelas memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu teks yang sangat menarik dan menyenangkan. Apakah kalian tahu atau pernah mendengar sebelumnya apa itu teks fantasi? Ayo, bisa angkat tangan. Siapa yang tahu? Iya, Indah. Apa itu teks fantasi? Iya, teks fantasi itu adalah teks yang berupa hayalan atau lamunan seseorang yang manakala cerita itu tidak sesuai dengan fakta atau kejadian aslinya. Jadi, ini ya, teks cerita fantasi. Nah, dalam teks cerita fantasi ini, apa yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini? Ya, yang pertama kita akan mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Bu, di sini ada yang bertanya, Bu, contoh teks cerita fantasi itu apa saja ya? Ya, pasti ada yang bertanya seperti itu. Nah, salah satu contoh dari teks cerita fantasi itu diantaranya Kancil dan Buaya, Keledai dan Petani, Ikan Emas, Aladin dan Lampu Ajaib, Alice dan 3 biji jagung emas, Cinderella, Malin Kundang, dan masih banyak lagi cerita teks fantasi yang berada di
sekitar kita. Namun kita lebih mengenal cerita itu sebagai dongeng misalkan, atau cerita anak-anak lainnya, bahwa semua itu termasuk dalam teks cerita fantasi. Iya, selanjutnya kita akan membentuk beberapa kelompok ya. Di sini di dalam satu kelas ini berapa orang? Iya, 30. Di sini silakan membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Jadi nanti ada 6 kelompok. Silakan kelompok 1 di depan, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelahnya, kelompok 4 di belakangnya, kelompok 5 di sampingnya, dan kelompok 6 di sampingnya lagi. Silakan bentuk kelompok. Baik, sudah ya anak-anak. Sekarang Ibu akan menayangkan video fantasi, video cerita fantasi yang berjudul Keledai dan Petani. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Baik, sudah cukup. Nah, bisa kita lihat di dalam teks cerita fantasi itu tadi, di dalam tayangan itu tadi, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa cerita tersebut jauh dari kenyataan atau fakta, yang mana cerita tersebut dibuat semata-mata untuk membuat para pembaca dan siapapun yang melihat maupun membacanya itu menarik perhatian pembaca. Seperti itu. Selanjutnya, karena sudah dibagi dari beberapa kelompok, silahkan untuk masing-masing kelompok menentukan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam cerita fantasi Keledai dan Petani tersebut. Ibu beri waktu 20 menit, cukup ya? Ya, silakan dikerjakan. Ayo, siapa itu yang ramai? Andi, kamu kelompok berapa? Kenapa ada di situ? Ya, kembali ya. Nanti kalau tugasnya sudah selesai, baru kamu boleh bermain lagi. Itu kenapa itu? Oh, pinjam ballpoint. Ya. Sudah selesai ya semuanya anak-anak? Baik, cukup. Bagus sekali. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi unsur apa saja yang sudah kalian temukan dari cerita fantasi Keledai dan Petani. Ayo, mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Nanti untuk perwakilan kelompok silakan mempresentasikan di depan kelas dan kelompok lain menanggapinya. Jadi, kalau ada teman kita yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, semuanya harus diam dan memperhatikan. Tidak boleh ada yang bermain ataupun ngobrol dengan teman sebangku. Ngerti ya? Jadi nanti kita bisa tahu hasil presentasi teman kita itu ada yang berbeda dari jawaban kita atau ada yang lebih jauh dari pendapat kita. Seperti itu. Ya, silakan kelompok 1. Iya. Selanjutnya kelompok 2. Iya. Kelompok 3. Bagus. Kelompok 4. Iya, bagus sekali. Kelompok 5.
Dan yang terakhir kelompok 6, silakan. Baik, bagus sekali penampilan dari anak-anak ya. Selain teks fantasi Keledai dan Petani, Ibu akan memberikan contoh teks yang lain, yaitu ya, Alice dan 3 biji jagung emas. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, selanjutnya kita akan memasuki pada menceritakan kembali isi dari teks cerita fantasi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan teks Alice dan 3 biji jagung emas kepada masing-masing kelompok ya. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Iya, semuanya sudah mendapatkannya. Selanjutnya, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya, tugas kalian yaitu menuliskan kembali teks cerita fantasi yang sudah Ibu bagikan. Nanti Ibu beri waktu 15 menit ya, cukup 15 menit. Selanjutnya nanti jika sudah selesai langsung maju ke depan. Baik, cukup 15 menit. Semuanya sudah selesai. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan membacakan teks cerita fantasi yang sudah kalian kerjakan. Nah, jangan lupa teks fantasi tersebut harus memuat unsur-unsur yang sudah kita pelajari tadi ya. Silakan, karena tadi dari kelompok 1, sekarang gantian dari kelompok 6. Silakan perwakilan kelompok 6 maju ke depan. Bagus sekali ya, kita tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 5. Bagus sekali. Kelompok 4. Iya, bagus sekali. Kita tepuk tangan dong. Kelompok 3. Iya, baik. Kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 1. Bagus sekali. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Sepertinya teks fantasi ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh Alice dan 3 biji jagung emas ini sudah pernah kita dengar atau pernah kita tonton sebelumnya di buku ataupun di media sosial lainnya. Nah, tugas dari Ibu kali ini silakan masing-masing anak untuk mencari satu saja contoh teks cerita fantasi. Selanjutnya kalian bisa menuliskan teks tersebut ke dalam buku kalian masing-masing. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu harap semuanya sudah mengerjakan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Silakan. Sepertinya belum ada. Ya, tidak apa-apa. Lain waktu, jika ada yang ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada Ibu dimanapun, di dalam kelas maupun di luar kelas, silakan. Ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku.
Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.